Namaku Hamidah, usiaku 24 tahun, dan aku berasal dari sebuah desa kecil di Bengkulu. Orang-orang mengenalku sebagai gadis biasa, tak banyak bicara, suka membantu, dan tak pernah mengeluh meski hidup serba pas-pasan. Aku anak kedua dari 5 bersaudara, dan sejak SMA, aku sudah berhenti sekolah demi membantu orang tua. Ayahku buruh bangunan. Ibuku membuat gorengan untuk dijual keliling kampung. Penghasilan mereka cukup untuk makan sehari-hari, tapi tidak lebih. Aku tahu mereka ingin aku menikah saja dengan pria kampung, hidup sederhana seperti mereka. Tapi diam-diam aku punya impian yang berbeda. Aku ingin mengubah nasib keluarga. Itulah kenapa aku nekat mendaftar jadi TKW. Bukan karena aku ingin pamer bisa kerja di luar negeri, tapi karena aku tak mau melihat ibu terus menangis di dapur, mencampur tepung dengan air mata setiap kali kami tak punya uang beli gula. Proses keberangkatan tidak mudah. Aku harus ikut pelatihan, izin ke RT dan RW, bahkan sempat dibohongi agen penyalur. Tapi akhirnya, aku ditempatkan di sebuah negara Arab yang tak akan kusebut namanya di sini, karena kisah ini akan terlalu menggemparkan kalau orang tahu tepatnya di mana. Majikanku seorang pria tua, tinggal sendirian di rumah besar. Namanya Tuan Hamid. Menurut informasi, dia duda yang sakit-sakitan, dan butuh perawat pribadi sekaligus asisten rumah tangga. Kupikir, ini pekerjaan ringan. Kupikir, ini hanya sementara. Aku tak pernah menyangka, semuanya akan berubah drastis. Hari pertama aku bekerja di rumah Tuan Hamid, aku langsung merasakan hal aneh. Rumahnya besar dan mewah, tapi sepi. Tak ada suara anak-anak, tak ada istri, bahkan pembantu lain pun tak ada. Hanya aku dan dia. Saat aku datang, dia sedang duduk di kursi roda, mengenakan jubah putih panjang. Rambutnya sudah memutih, janggutnya panjang, dan matanya tajam. Tapi entah kenapa, aku merasa dia bukan sekadar orang tua sakit biasa. "Namamu Hamidah?" katanya dalam bahasa Arab yang cukup mudah kupahami. Aku hanya mengangguk. Tanganku gemetar saat menyerahkan tas kecilku, karena aku belum terbiasa menghadapi majikan sekelas itu. "Tinggallah di sini. Bantu aku. Kau akan kubayar lebih, asal kau jujur dan setia." Aku mengangguk lagi. Hari-hari berlalu dengan cepat. Tugasku cukup ringan. Menyiapkan makanan, membersihkan kamar, dan sesekali memijit kakinya yang katanya lemas. Tapi aku mulai heran. Kenapa tak pernah ada dokter yang datang memeriksa? Lebih aneh lagi, meski katanya sakit parah, aku pernah melihat dia berdiri diam di balkon. Aku sempat mengira mataku salah lihat. Tapi saat aku masuk membawa teh, dia sudah duduk di kursi rodanya lagi, seolah tak pernah berdiri. Apa aku terlalu capek? Atau memang ada sesuatu yang disembunyikan? Tetapi aku tak berani bertanya. Aku hanya pekerja. Aku tak punya hak mencurigai. Yang penting bagiku adalah bisa mengirim uang ke kampung setiap bulan, agar adik-adikku bisa lanjut sekolah. Tapi ternyata, kebaikan hati tidak membuat kita kebal dari masalah. Suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara pintu. Kupikir mungkin angin, tapi suara langkah kaki itu terlalu jelas. Aku mengintip dari jendela kamarku, dan kulihat Tuan Hamid berjalan pelan tanpa tongkat, tanpa kursi roda. Ia masuk ke ruangan kecil yang selama ini selalu terkunci. Jantungku berdetak cepat. Aku tidak tahu apakah aku harus senang karena ternyata dia sehat, atau takut karena, kenapa dia pura-pura sakit? Esok paginya, aku bersikap seperti biasa. Aku memasak bubur dan menyajikan teh hangat, seperti setiap pagi. Tapi kali ini, ia menatapku lebih lama dari biasanya. "Kau baik, Nur," katanya. "Sangat baik. Aku ingin kau tetap di sini. Jangan pergi." Aku tersenyum canggung. "Saya di sini karena kontrak, Tuan. Kalau sudah selesai, saya harus pulang." Ia menggeleng. "Kalau aku minta kau tinggal selamanya?" Aku tertawa kecil, mengira itu hanya candaan orang tua. Tapi tatapan matanya tidak bercanda. Beberapa hari kemudian, seorang wanita datang ke rumah. Aku diberitahu bahwa itu keponakannya. Wanita itu cantik, tapi dingin. Sejak pertama melihatku, ia langsung menunjukkan sikap tidak suka. Ia bahkan menuduhku macam-macam di dapur. "Kau pasti ingin mengambil hartanya. Semua TKW seperti itu," katanya dengan suara pelan tapi menusuk. Aku menunduk.
Air mataku nyaris jatuh, tapi ku tahan. Aku tahu aku tak salah. Aku hanya bekerja. Tetapi sejak hari itu, hidupku tak lagi tenang. Aku merasa diawasi. Aku merasa direndahkan. Bahkan, aku sempat berpikir untuk meminta dipulangkan. Tapi, ada sesuatu dalam diriku yang bilang, aku harus bertahan. Ada sesuatu yang lebih besar sedang menantiku. Aku tidak tahu apa. Tapi aku bisa merasakannya. Dan aku tidak salah. Sejak keponakan Tuan Hamid datang, suasana rumah berubah drastis. Kalau sebelumnya aku bisa bekerja dengan tenang, sekarang tiap langkahku seperti dikuntit. Tiap senyumku dianggap mencurigakan. Aku bahkan takut menatap mata majikanku terlalu lama, khawatir dianggap punya maksud tertentu. Padahal, aku hanya ingin bekerja dengan tenang. Tetapi semua berubah saat suatu pagi, wanita itu memanggilku dengan nada tinggi. Hamidah, ke sini. Aku menghampirinya, menunduk sopan. Tapi hatiku sudah deg-degan. Ia menunjukkan sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada seuntai kalung emas, berkilau dan tampak mahal. Ini milik pamanku. Kenapa ada di bawah bantal tempat tidurmu? Aku terkejut. Sangat terkejut. Mataku membelalak. Saya tidak tahu, Nona. Sungguh, saya tidak pernah melihat itu sebelumnya. Dia mendengus. Jangan pura-pura. Kau pikir kau bisa merebut hatinya lalu harta ini jadi milikmu? Kau pikir kau bisa menggoda dia hanya karena kau cantik dan manis di dapur? Kata-katanya seperti cambuk. Air mataku langsung jatuh. Aku merasa dilukai bukan karena tuduhan itu, tapi karena dia menghakimi niatku yang tulus. Aku bekerja siang malam. Aku tak pernah meminta apapun, bahkan bonus. Lalu kenapa aku difitnah seperti ini? Tuan Hamid masuk ruangan saat aku masih menangis. Wajahnya terlihat panik. Apa yang terjadi? Keponakannya menjawab dengan suara tinggi, dia mencuri kalungmu. Aku menggeleng cepat. Tidak, Tuan. Demi Allah, saya tidak melakukannya. Tapi Tuan Hamid tak berkata apa-apa. Ia hanya menatapku lama. Sangat lama. Lalu berbalik dan pergi begitu saja. Dan di situ, aku merasa benar-benar sendirian. Sejak kejadian itu, aku tidak lagi makan dengan tenang. Nafsu makanku hilang, meski dapur penuh dengan aroma rempah. Aku bekerja seperti robot, membersihkan, mencuci, menyiapkan teh. Semua kulakukan tanpa suara, tanpa senyum. Yang lebih menyakitkan, Tuan Hamid juga berubah. Ia jarang memanggilku. Ia bahkan tidak menyapaku lagi seperti dulu. Hatiku hancur. Aku bukan hanya kehilangan kepercayaan orang lain, tapi juga kehilangan harapan. Aku sempat berpikir untuk kabur. Tapi, aku tak punya siapa-siapa di negara ini. Tak ada tempat untuk lari. Sampai suatu malam, aku kembali terbangun karena suara langkah kaki. Tapi kali ini bukan Tuan Hamid, melainkan keponakannya. Ia menyelinap masuk ke ruangan rahasia yang biasa didatangi Tuan Hamid. Aku tak tahan lagi. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Diam-diam aku mengikuti dari jauh, menahan napas di balik pilar marmer. Pintu ruangan itu sedikit terbuka. Dan di dalamnya, aku melihat rak-rak penuh dokumen, dan di tengah ruangan berdiri sebuah layar besar yang menampilkan nama-nama, data, dan peta lokasi. Aku tak paham semuanya, tapi yang kulihat jelas membuatku merinding. Ada satu foto besar tergantung di dinding. Bukan foto Tuan Hamid saat sakit, tapi foto dia berdiri tegap memakai jubah kebesaran emas dan mahkota di kepalanya. Mataku membelalak. Dia bukan sekadar duda kaya. Dia seorang sultan. Tanganku menutup mulut agar tak berteriak. Jantungku nyaris berhenti. Dan dalam sekejap, semuanya masuk akal. Kenapa rumah ini terlalu besar? Kenapa tidak pernah ada dokter? Dan kenapa dia bisa berjalan diam-diam? Dia menyamar. Tapi, kenapa? Untuk apa? Seketika langkah kaki keponakannya mendekat ke arah pintu. Aku segera kabur ke kamar, menahan napas dan air mata. Malam itu aku tidak tidur sama sekali. Dan di dalam kepalaku, hanya ada satu pertanyaan. Kenapa seorang sultan pura-pura jadi orang sakit? Lalu mendekatiku, keesokan paginya, aku pingsan di dapur. Tubuhku kelelahan karena kurang tidur, tekanan batin,
dan rasa takut yang menggumpal. Saat aku terbangun, aku sudah di kamar. Tapi bukan kamar biasa. Aku berada di salah satu kamar mewah lantai 2, dan yang lebih mengejutkan, Tuan Hamid duduk di samping tempat tidurku. Tanpa kursi roda. "Sudah bangun?" tanyanya pelan. Aku bangkit pelan, bingung harus berkata apa. Dia menghela napas. "Aku minta maaf." Aku menatapnya. "Maaf? Untuk apa, Tuan?" Dia menunduk sejenak. Lalu, ia membuka jubah putihnya. Di dalamnya, ia mengenakan pakaian resmi kebesaran dengan lambang kerajaan di dada kirinya. "Aku bukan sekadar orang kaya, Nur. Aku seorang sultan. Aku menyamar karena aku ingin tahu siapa yang benar-benar peduli padaku, bukan pada hartaku." Aku membeku. Mulutku terbuka tapi tak ada suara keluar. "Dan selama beberapa bulan ini, hanya kau yang tulus. Kau bekerja dengan sabar, tak pernah mengeluh. Bahkan saat difitnah, kau tetap setia." Aku menggeleng pelan. "Tapi, kenapa saya? Saya hanya pembantu, Tuan." Dia tersenyum. "Justru itu. Aku ingin wanita biasa, yang berhati luar biasa." Lalu, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil. "Aku ingin menikah denganmu, Hamidah." Dunia seperti berhenti sejenak. Aku? Menikah? Dengan sultan? Tanganku gemetar. Bibirku kaku. Hatiku berkecamuk. Tapi sebelum aku menjawab, pintu kamar terbuka keras. Keponakannya berdiri di ambang pintu, wajahnya merah padam. "Paman, kau tidak bisa menikah dengan dia." Aku terpaku. Tuan Hamid menatapnya dengan tenang. "Aku bisa, dan aku akan." Ketegangan menggantung di udara. Aku tak tahu harus menangis atau tertawa. Yang ku tahu, hidupku baru saja dilemparkan ke tempat yang tak pernah kubayangkan. Dan saat itu, aku sadar, ini baru permulaan dari badai yang lebih besar. Hari itu, suasana rumah mewah itu seperti medan perang. Tuan Hamid, yang ternyata benar seorang sultan, berani mengumumkan bahwa ia ingin menikahiku, TKW biasa dari Bengkulu. Tapi keponakannya langsung meledak. Matanya tak hanya merah karena marah, tapi juga karena sesuatu yang belum ku ketahui. "Paman, kau tak bisa mempermalukan keluarga kita seperti ini," serunya sambil menunjuk ke arahku seolah aku benda kotor yang harus disingkirkan. Tuan Hamid menatap tajam. "Kau tak berhak menentukan siapa yang bisa kucintai. Tapi dia cuma pembantu. Dia bukan bangsawan, bahkan bukan warga negara sini." Aku menunduk. Setiap kata itu seperti duri menusuk harga diriku. Tapi aku diam. Aku tak punya posisi untuk menjawab. Dia lebih berharga dari semua wanita istana yang pernah dikenalkan padaku. Dia bersih, sederhana, dan tak pernah menginginkan apapun dariku. Bukankah itu yang sulit dicari hari ini? Aku mendengar semua itu dengan dada sesak. Bukan karena bangga, tapi karena takut. Aku tahu, cinta kami akan berhadapan dengan dinding yang tebal. Dinding protokol, darah biru, dan adat istana. Dan benar saja, 2 hari setelah pengakuan itu, datanglah utusan kerajaan. Mereka tak memaki, tak mengusirku secara langsung, tapi dengan bahasa yang halus dan senyuman yang penuh tekanan, mereka menyampaikan satu pesan: aku tidak pantas untuk sultan. Aku ditawari pulang ke Indonesia dengan penghargaan dan kompensasi. Katanya, sebagai bentuk terima kasih atas jasaku, kerajaan bersedia memberiku uang yang cukup untuk hidup nyaman seumur hidup. Aku menolak, bukan karena uang itu tidak menggiurkan, tapi karena aku tak ingin menjadi cerita singkat dalam hidup seseorang yang pernah tulus mencintaiku. Aku tak ingin menjadi bayangan di masa lalu Sultan Hamid. Tapi penolakanku memicu badai lain. Berita tentang Sultan ingin menikahi pembantunya mulai beredar di media lokal. Tanpa menyebut namaku, mereka menyebutku, perempuan asing dari Asia Tenggara yang memikat hati Sultan tua. Foto-fotoku mulai beredar. Entah siapa yang membocorkannya. Aku tidak pernah membagikan foto selama bekerja. Tapi kini, wajahku muncul di internet, dibahas dalam obrolan kerajaan, bahkan dijadikan bahan gosip di acara TV. Aku ketakutan. Keluargaku di kampung mulai ditelepon wartawan. Kakakku mengabari lewat pesan suara dengan nada panik. "Aini, apa yang sebenarnya terjadi? Ibu jatuh sakit gara-gara ini."
Aku menangis sendirian di kamar. Aku ingin menghilang. Tapi tak bisa. Saat itu, Tuan Hamid datang lagi. Ia kini mengenakan pakaian biasa, tanpa jubah, tanpa mahkota. Hanya dirinya. Laki-laki yang dulu duduk di kursi roda dan kini berdiri memperjuangkan cintanya. Aku ingin tetap menikahimu, katanya lembut. Aku memandangnya dengan mata sembab. Tapi, semua orang menolak. Bahkan keluargaku mulai ikut terbebani. Nama saya, nama Anda, semua jadi bahan hinaan. Ia menarik napas dalam. Kau tahu, kadang harga cinta adalah nama baik. Dan jika aku harus mempertaruhkan nama kerajaanku, maka aku rela. Aku terdiam. Kata-katanya seperti pelita di tengah gulita. Tapi aku tahu, ini baru permulaan. Kami harus melawan bukan hanya satu, tapi seluruh sistem yang tak ingin melihat cinta kami hidup. Kami diam-diam meninggalkan rumah mewah itu selama beberapa hari. Tuan Hamid mengajakku ke tempat peristirahatan rahasia di pinggir kota. Sebuah villa tenang dikelilingi kebun zaitun dan langit malam penuh bintang. Di sana, kami bisa bicara lebih bebas. Dulu aku pernah menikah karena perintah kerajaan, kata Tuan Hamid saat duduk bersamaku di beranda. Aku menatapnya, pelan. Istriku cantik, bangsawan, pintar. Tapi dia tak pernah mencintaiku. Semua yang kulakukan hanya formalitas. Dan saat ia pergi, aku seperti kehilangan makna hidup. Ia menatap mataku dalam-dalam. Sampai kau datang. Dengan senyumanmu, dengan caramu memasak teh. Kau tidak sadar, tapi sejak hari pertama, aku sudah tahu, kau berbeda. Aku tak bisa berkata apa-apa. Hatiku sesak. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Malam ketiga di villa itu, 2 mobil hitam berhenti di gerbang. Kami tidak diseret paksa, tidak juga dibentak. Tapi seorang pria tua dari istana datang membawa pesan penting. Sultan Hamid, jika Anda memaksakan pernikahan ini, maka Anda harus melepas semua gelar dan hak istana. Aku membeku. Lelaki yang kucintai ini, harus melepas semuanya demi aku? Malam itu kami duduk berdampingan di ruang tamu villa. Tak ada kata, hanya keheningan. Dan saat itulah, aku memutuskan untuk mundur. Maaf, Tuan. Saya harus pergi. Aku memberanikan diri bicara saat matahari baru saja muncul di balik bukit. Tuan Hamid masih mengenakan pakaian tidur. Tatapannya kosong, seperti tahu ini akan terjadi. Kenapa, Nur? Karena saya tidak ingin menjadi alasan Anda kehilangan segalanya. Ia menggenggam tanganku. Kau pikir kau beban? Kau justru anugerah yang ingin kujaga seumur hidupku. Aku menangis. Tapi dunia tidak melihatku seperti itu. Dunia melihat saya sebagai aib bagi seorang sultan. Dan saya tidak ingin Anda hidup dalam bayang-bayang skandal. Kami saling menatap. Lalu perlahan, aku menarik tanganku. Biarkan saya pergi. Anggap saja ini ujian. Jika kita memang ditakdirkan bersama, maka waktu akan menyatukan kita lagi, dengan cara yang lebih indah. Tuan Hamid berdiri. Ia tidak marah. Ia hanya menatapku penuh haru. Lalu ia mengangguk. Kalau itu keputusanmu, aku akan menunggumu. Meski sampai napas terakhirku. Hari itu, aku naik mobil istana yang membawaku ke bandara. Tanpa pamit, tanpa peluk, tanpa cium tangan. Tapi dengan dada yang penuh luka, dan hati yang masih menyimpan satu nama, Hamid. Penerbangan dari Riyadh ke Jakarta terasa seperti mimpi buruk. Aku duduk di sudut kursi ekonomi, menyembunyikan wajah dengan kerudung lebar. Air mataku tak berhenti mengalir sejak pesawat lepas landas. Satu-satunya hal yang kupikirkan adalah, apa yang sebenarnya telah kulakukan? Aku pikir aku kuat. Aku pikir dengan mundur, aku telah menyelamatkan hidupnya. Tapi di dalam pesawat itu, aku justru merasa kehilangan segalanya. Termasuk diriku sendiri. Setibanya di tanah air, aku kembali ke rumah kecil kami di Bengkulu. Kampung yang dulu terasa hangat, kini seperti asing. Orang-orang di sekitar rumah kami sudah tahu tentangku. Gosip dari media luar negeri ternyata ikut menyusup ke sini. Aini yang katanya hampir jadi permaisuri itu. Ya? Katanya ditolak keluarga kerajaan makanya pulang. Bisik-bisik itu menusuk lebih tajam daripada bentakan. Aku mencoba menunduk,
menjaga harga diri ibu dan kakakku. Tapi sulit. Pandangan orang-orang terasa seperti penghakiman yang tak pernah berhenti. Malam-malamku sunyi. Aku tak lagi punya pekerjaan. Aku tak bisa kembali ke luar negeri, karena semua data pribadiku sudah dicap sensitif. Aku hanya bisa duduk di sudut rumah, memeluk bantal, dan menatap langit-langit yang sepi. Dan saat itulah, aku mendengar kabar buruk itu. Malam itu aku sedang mencuci baju saat kakakku datang tergopoh-gopoh sambil membawa ponsel. Wajahnya panik, suaranya gemetar. "Aini, kamu harus lihat ini." Aku menghapus sabun dari tangan dan mengambil ponselnya. Di layar terpampang tajuk berita internasional. Sultan Hamid dalam kondisi kritis, dikabarkan menolak dirawat oleh dokter kerajaan. Darahku seperti berhenti mengalir. Tanganku bergetar. Aku mengeklik berita itu dan membaca cepat-cepat. Setelah penolakan dari pihak kerajaan terhadap calon istri pilihannya, Sultan Hamid dikabarkan mengalami tekanan emosional dan menolak makan serta pengobatan. Kondisinya kini melemah dan tidak ingin ditemui oleh siapapun. Lututku lemas. Aku terduduk di lantai, tak peduli pakaian basah di sekelilingku. Dia sakit? Karena aku? Keesokan harinya, aku mencoba menghubungi nomor staf kerajaan yang dulu sempat menyapaku dengan hormat. Tapi tak ada yang menjawab. Semua jalan seperti tertutup. Aku hanya bisa menangis, lagi dan lagi, hingga tak ada air mata tersisa. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku salah memilih jalan? Apakah aku terlalu cepat menyerah? Dan malam itu, aku bermimpi. Mimpi yang terlalu nyata. Tuan Hamid berdiri di bawah pohon zaitun, mengenakan jubah putih, wajahnya pucat tapi tersenyum. Aku menepati janji. "Nur, aku menunggumu." Aku terbangun dengan keringat dingin. Dan saat itulah, aku tahu, aku harus kembali. Apapun yang terjadi, aku menjual satu-satunya gelang emas yang dulu diberikan kakakku sebagai tanda kelulusan sekolah. Lalu aku pergi ke kedutaan, membawa semua dokumen yang kumiliki, memohon agar diizinkan kembali ke Arab Saudi meski hanya untuk 1 hari saja. Setelah berhari-hari menunggu dan dibantu oleh seorang relawan di kantor kedutaan, aku mendapatkan visa darurat. Mereka bilang Sultan sedang diisolasi. Tapi sebagai mantan pekerja yang berhak menyampaikan pesan pribadi, aku diberikan izin masuk terbatas. Penerbangan itu adalah penerbangan dengan harapan di ujung jari. Aku tidak tahu akan ditolak atau diizinkan bertemu. Tapi aku tahu, kalau aku tidak mencoba, aku akan menyesal seumur hidup. Saat sampai di rumah megah itu lagi, aku disambut dingin oleh pengawal kerajaan. Mereka mengenalku, tapi tak memberi senyum. Hanya diam, dan membawaku ke lorong belakang. Seperti menyembunyikan keberadaanku. Seorang pelayan tua membawaku ke pintu kamar yang sangat mewah. Di sana, Tuan Hamid terbaring lemah, kurus, dan sangat berbeda dari terakhir kali kulihat. Tapi tatapan matanya masih sama. Pelan, aku mendekat, duduk di samping tempat tidurnya. "Aku kembali," bisikku. Ia membuka mata perlahan. Air mata langsung jatuh dari pelupuk matanya. Tangannya yang lemah mencoba menggenggam jemariku. "Aku tahu kau akan datang." Dan saat itu, tak ada lagi kerajaan, tak ada lagi perbedaan status, tak ada nama besar, tak ada aib. Hanya ada 2 hati yang menolak kalah oleh dunia. Setelah pertemuan itu, kondisi Tuan Hamid perlahan membaik. Ia mulai mau makan, mulai menerima pengobatan. Semua orang mulai bertanya-tanya, apa yang terjadi? Apa yang membuat seorang sultan tiba-tiba hidup kembali? Jawabannya hanya satu, cinta. Tapi pihak istana tetap tidak tinggal diam. Mereka mengajukan satu syarat. Jika Hamid tetap ingin bersamaku, maka ia harus menyerahkan semua gelar, harta, dan warisan. Ia tak boleh lagi tinggal di istana. Aku tahu ini akan datang. Tapi aku tak menyangka ia benar-benar berkata, "Ambil semua. Aku hanya butuh satu, Hamidah." Aku mencoba mencegahnya. Aku menangis dan memohon, "Jangan lakukan ini. Aku tak pantas membuatmu kehilangan segalanya." Tapi ia menatapku dengan mata yang sangat tenang. Segalanya bukan tentang emas, mahkota, atau istana. Segalanya adalah kau. Hari itu, di hadapan para penasehat kerajaan dan keluarganya, Tuan Hamid melepaskan segalanya.
Ia mencopot cincin warisan keluarga, melepas jubah kebesaran, dan keluar dari ruang istana menggandeng tanganku. Tak ada sorak-sorai, tak ada karpet merah. Tapi bagi kami berdua, itu adalah hari paling sakral. Hari ketika cinta menang atas segalanya. Hari itu juga kami keluar dari istana tanpa membawa apapun kecuali pakaian yang menempel di badan, dokumen penting, dan secuil keberanian. Aku menggenggam tangan Hamid erat-erat. Dulu dia adalah pangeran idaman seantero negeri. Kini dia lelaki biasa yang memilih cinta, bukan tahta. Kami tinggal sementara di sebuah apartemen kecil di luar kota Jeddah. Sederhana, bahkan jauh dari kemewahan. Tapi kami bebas. Tak ada pengawal. Tak ada kamera. Tak ada tekanan darah biru. Setiap pagi, aku membuatkan teh hangat dan memasaknya sarapan seperti istri-istri lain. Hamid mulai belajar menyetir sendiri, belajar menyapu, dan bahkan bantu mencuci piring. Semua yang dulu dianggap hina bagi seorang sultan kini ia lakukan dengan senyum di wajah. Ini baru namanya hidup, Nur, katanya sambil mencuci beras. Kami tertawa bersama. Di tengah kesederhanaan, kami justru menemukan kekayaan yang tak pernah kami punya, kebebasan dan ketulusan. Tetapi, dunia tidak secepat itu memberi restu. Kebahagiaan kami mulai terusik ketika berita tentang pengunduran diri Hamid dari kerajaan jadi viral di media internasional. Berita-berita berjudul sensasional bermunculan. Sultan yang tergila-gila pada pembantu. Cinta buta yang hancurkan garis kerajaan. Putri kampung asal Bengkulu jadi alasan kekacauan Arab Saudi. Aku menangis diam-diam di kamar mandi saat membaca komentar jahat dari netizen. Mereka menghinaku, merendahkanku, menyebutku pemikat pria kaya, penggoda sultan, bahkan perebut warisan. Tapi yang membuatku paling hancur adalah saat Ibu Hamid sendiri menulis surat terbuka, menyatakan bahwa anaknya telah tercemar oleh wanita tak sepadan, dan bahwa keluarga besar akan memutus hubungan selamanya jika Hamid tetap memilihku. Aku menyerahkan surat itu pada Hamid tanpa berkata sepatah kata pun. Ia membacanya pelan, wajahnya tegang, tapi matanya tetap hangat saat memandangku. Kalau mereka tak bisa menerima wanita sesuci dirimu, berarti mereka tak pernah mengenalku sebagai manusia. Hatiku remuk dan utuh dalam satu waktu. Lelaki ini terlalu mulia untukku. Aku peluk dia lama-lama, dan hanya bisa berdoa, "Ya Allah, kuatkan dia, kuatkan kami." Tapi ujian belum berhenti. Suatu pagi, Hamid pulang dari warung kecil tempat ia sekarang bekerja sebagai penerjemah lepas. Wajahnya sumringah, seperti anak kecil yang baru dapat mainan. "Aku punya kabar baik," katanya. Ternyata ia mendapat tawaran dari sahabat lamanya untuk mengisi program edukasi daring tentang bahasa Arab dan budaya Timur Tengah. Program itu berbasis di Malaysia dan Indonesia. Kalau kita mau, kita bisa pindah ke Indonesia. Tinggal di Bengkulu, dekat keluargamu, ujarnya pelan. Mataku membesar. Kamu yakin?" Dia hanya mengangguk dan tersenyum. Sepekan kemudian, kami terbang ke tanah air. Tentu saja tanpa penyambutan. Tapi kami tak peduli. Ibu menyambut kami dengan air mata dan pelukan panjang yang penuh kerinduan. Kami menetap di sebuah rumah kecil di pinggiran Bengkulu. Hamid mulai mengajar daring. Aku membantu di dapur rumah makan milik tetangga. Sesekali mengisi kelas bahasa Arab untuk anak-anak masjid. Dan di sanalah kehidupan baru kami benar-benar dimulai. Hingga suatu malam, setelah makan malam sederhana, Hamid menggenggam tanganku dan berbisik. "Aku tahu aku tak bisa memberimu istana, mahkota, atau dunia. Tapi, bolehkah aku memberimu satu lagi hadiah dari hatiku?" Aku tersenyum. "Apa itu?" Dia merogoh saku dan mengeluarkan sebuah test pack. Positif. Air mataku jatuh tanpa bisa kuhentikan. "Aku akan jadi ayah?" Suaranya bergetar. Aku mengangguk. "Dan kamu akan jadi rumah bagi anak kita." Di bawah lampu temaram rumah kayu itu, kami berdua menangis bahagia. Bukan karena kekayaan, tapi karena kami akhirnya jadi keluarga. 3 bulan setelah tahu aku hamil, segalanya mulai berubah perlahan. Tidak lagi tentang luka masa lalu, atau tentang gelar yang pernah hilang. Kini fokus kami hanya satu, anak ini. Hamid, yang dulu terbiasa diperintah para pelayan, kini berubah jadi suami siaga. Ia selalu siap mengantar ke bidan,
membantu menyiapkan makanan bergizi, bahkan membaca doa untuk si kecil setiap malam sambil menempelkan telapak tangannya ke perutku. Anakku nanti akan tumbuh tanpa mahkota, tapi penuh cinta, katanya suatu malam. Aku hanya bisa tersenyum haru. Hati ini rasanya tak muat menampung syukur. Desa tempat kami tinggal pun perlahan menerima Hamid. Awalnya banyak yang curiga, apalagi berita tentangnya sempat viral. Tapi setelah melihat sikapnya yang sopan, pekerja keras, dan sangat menghormati warga, masyarakat mulai berubah. Pak Hamid itu rajin ya bantu bersihin masjid, ucap Pak RT suatu malam. Anak-anak kampung pun senang belajar darinya. Ia tak pernah pelit ilmu, bahkan mengajarkan mereka mengaji dengan tajwid yang benar. Sebuah ironi, mantan calon Raja Arab kini jadi ustaz kampung. Tapi kami bahagia, sangat bahagia. Tetapi, kebahagiaan itu diuji lagi. Suatu pagi, ketika aku sedang memotong sayur di dapur dan Hamid sedang menyapu halaman, datanglah sebuah mobil hitam asing berhenti di depan rumah kami. Seorang pria berjas rapi turun, membawa koper dan sebuah amplop. Wajahnya terlihat tegas tapi tak bermusuhan. "Assalamualaikum. Saya utusan dari kerajaan Arab," katanya. Aku nyaris menjatuhkan pisau. Hamid segera mendekat. Ternyata, ayahnya Hamid sakit keras. Sudah seminggu dirawat di ICU. Dan yang dimintanya hanya satu, melihat anaknya kembali, walau hanya sekali. Hatiku remuk lagi. Hamid berdiri lama, tak berkata apapun. Matanya menatap kosong ke arah horizon. Seolah tak tahu harus menjawab apa. "Ayahmu mencarimu." "Hamid, itu bukan hal kecil," kataku pelan, menahan gejolak. Ia menunduk. "Tapi aku sudah bukan siapa-siapa di sana." Utusan kerajaan itu membuka amplop. Isinya adalah surat dari sang ayah, sebuah permintaan maaf, penuh air mata, penyesalan, dan permohonan agar Hamid kembali, tidak untuk tahta, tapi untuk keluarga. Malamnya, kami duduk berdua di beranda. Angin Bengkulu membelai lembut, suara jangkrik bersahutan. "Aku takut ini jebakan," katanya pelan. "Aku juga," jawabku. "Tapi aku lebih takut kamu menyesal selamanya karena tak menjawab panggilan terakhir dari ayahmu." Ia diam lama, lalu menggenggam tanganku. "Aku akan pergi, sayang, tapi aku akan kembali. Demi kamu dan anak kita." Dan pagi harinya ia berangkat. Sendirian. 2 minggu. Itulah waktu paling lama aku menunggu tanpa kabar pasti. Setiap hari aku duduk di serambi rumah, menatap layar ponsel yang tak pernah berbunyi. Tidak ada pesan, tidak ada telepon. Seperti Hamid menghilang di telan tanah Arab. Hatiku gelisah, tapi aku tetap percaya. Kepercayaan satu-satunya yang tersisa. Dan tepat di minggu ketiga, suara motor berhenti di depan rumah. Aku keluar tergopoh-gopoh, dan di sanalah dia. Hamid berdiri di depan gerbang dengan koper kecil dan senyum yang lebih hangat dari matahari pagi. "Aku pulang." Aku langsung memeluknya. Tangis pecah, tubuhku bergetar. Ia membalas pelukan itu dengan erat. Kami berdiri lama, hanya berpelukan. Ternyata benar, ayahnya memang benar-benar sakit dan akhirnya wafat 2 hari setelah Hamid tiba. Tapi di hari terakhir, ia menggenggam tangan Hamid, menyebut namaku dan berkata, "Dia wanita yang kuat. Jika dia bisa memilihmu saat semua orang meninggalkanmu, maka dia pantas jadi putriku juga." Sebelum meninggal, sang ayah meninggalkan satu permintaan tertulis, agar kerajaan tidak lagi mengganggu kehidupan Hamid, dan memberikan jaminan bahwa keluarga kecil kami bisa hidup damai tanpa intervensi. Hari itu, Hamid meletakkan cincin perak di jariku, bukan cincin kerajaan, tapi cincin sederhana buatan tangan pengrajin lokal. Lalu ia berbisik, "Dari semua yang pernah kupunya, kau adalah satu-satunya yang ingin kupunya selamanya." Setahun kemudian, anak kami lahir. Seorang bayi perempuan dengan mata bulat seperti ayahnya, dan senyum lembut seperti ibunya. Kami beri nama Zulaiha Hamidah, sebuah nama yang artinya wanita kuat dan pembawa kedamaian. Warga kampung bersuka cita. Bahkan masjid setempat mengadakan tasyakuran kecil. Dan hari itu, Hamid berdiri di mimbar masjid bukan sebagai mantan sultan, tapi sebagai seorang ayah, suami, dan hamba Allah. Jika ada yang bertanya padaku, apa definisi cinta sejati? Maka akan ku jawab,
Cinta sejati adalah saat seseorang memilihmu, meski ia tahu segalanya tentangmu. Cinta sejati adalah ketika ia melepaskan dunia, hanya agar bisa menggenggam tanganmu di dunia yang sederhana. Aku, Hamidah dari Bengkulu, yang dulu hanya dianggap pembantu rumah tangga, kini menjadi istri dari seorang lelaki luar biasa, bukan karena kekayaannya, tapi karena keberaniannya melepaskan segalanya demi cinta. Dan jika kamu sedang jatuh, sedang merasa tak pantas dicintai, sedang ditolak karena status atau latar belakang, ingatlah satu hal. Yang mencintaimu dengan tulus, tidak akan pernah peduli dari mana kamu datang, tapi akan berjuang agar kamu tetap di sisinya, kemanapun hidup membawa. Terima kasih sudah mengikuti kisahku. Semoga kamu juga menemui cintamu dengan caramu sendiri.